Hai, berjumpa kembali bersama saya Handri Pangarsowotomo, calon ASN yang kini beda. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil aktualisasi dan habituasi yang telah dilaksanakan dari 26 Mei sampai dengan 22 Juni 2019 di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap. Seperti yang kita ketahui bersama, Lacar CPNS 2019 ini sangat luar biasa. 51 hari 21 hari di on campus dan 30 hari di instansi masing-masing. Baiklah, kita tidak perlu berpanjang lebar, mari kita dengarkan pendahuluan berikut ini. Baik, kita mulai. Untuk laporan aktualisasi ini diberi judul Optimalisasi Pemanfaatan Database Uji Kompetensi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Latar belakang Pasal 171 PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS mengenai kompetensi untuk PNS. Jadi setiap PNS harus dinilai melalui uji kompetensi dilakukan secara berkala. 2018 Pemkab Cilacap sudah melakukannya. Kemudian apa tindak lanjutnya, bagaimana pengolahan datanya, apa rekomendasi kegiatannya, bagaimana standarisasinya, itu belum ada. Jadi kemudian untuk visi misi BKPPD itu menjadi penyelenggara manajemen kepegawaian daerah yang profesional. Misinya mewujudkan perencanaan dan penataan pegawai sesuai kompetensinya. Jadi fokusnya untuk mewujudkan misinya itu ada di nomor 1 untuk kegiatan aktualisasi ini, yaitu mewujudkan perencanaan dan penataan pegawai sesuai kompetensinya. Kemudian untuk nilai organisasi diambilkan dari nilai budaya kerja Pemkab Cilacap berprinsip, yaitu beriman, profesional, integritas, semangat, inovatif, dan peka. Untuk analisis isu strategis itu ada 5, yaitu belum adanya program orientasi pegawai secara khusus dan terpadu bagi ASN yang bekerja pertama kali di instansi PKPPD. Yang kedua, belum adanya konsep ataupun sistem yang jelas terkait assessment center. Yang ketiga, sering terlambatnya beberapa bagian kepegawaian dari OPD dalam menindaklanjuti permintaan data. Keempat, belum adanya SOP untuk asesor. Kelima, belum optimalnya pemanfaatan database uji kompetensi PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Dari kelima itu, maka yang diambil untuk isu yang terpilih adalah belum optimalnya pemanfaatan database uji kompetensi PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Baiklah, untuk rencana kegiatannya, yaitu pertama membuat database hasil uji kompetensi PNS, yang kedua membuat database nominasi peserta uji kompetensi PNS, yang ketiga pendokumentasian digital hasil uji kompetensi PNS tahun 2018, yang keempat membuat leaflet tentang informasi uji kompetensi PNS, yang kelima membuat buku panduan tentang uji kompetensi PNS, dan yang terakhir evaluasi dan pelaporan. Kembali lagi, setelah melaksanakan perencanaan kegiatan aktualisasi, maka dalam setiap kegiatannya harus disertai dengan nilai-nilai aneka. Apa itu aneka? A. Akuntabilitas. N. Nasionalisme. E. Etika publik. K. Komitmen mutu. Dan A. Anti korupsi. Jadi berikut ini adalah penerapan nilai-nilai aneka dalam setiap tahap kegiatan pelaksanaan aktualisasi. Mari kita saksikan. Kegiatan pertama yang membuat database uji kompetensi PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Yang pertama ada etika publik, ketiga berkonsultasi dengan atasan atau mentor. Komitmen mutu dalam mempelajari materi dan merancang aplikasi database dengan Microsoft Access. Jadi di situ harus belajar dari internet, dari berbagai referensi, sehingga untuk menjaga komitmen mutu dari hasil rancangannya nanti. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya, tahap kegiatannya yaitu musyawarah mufakat untuk persetujuan rancangan aplikasinya, nasionalisme. Kemudian anti korupsi, yaitu menyiapkan data dan aplikasi database sebagai bentuk kedisiplinan dan tanggung jawab. Jadi data-data itu harus dikumpulkan dengan baik, kemudian aplikasinya juga harus disiapkan dengan baik, sehingga ketika input data itu sudah siap semuanya. Nah, ini proses untuk merancangnya, menyiapkan data, kemudian datanya itu banyak banget sehingga ada 113
peserta yang di tahun 2018 itu, sehingga itu harus disiapkan semuanya sebelum dilaksanakan input data. Kemudian ini adalah aplikasinya sudah disiapkan juga. Kemudian selanjutnya itu input data dengan kesungguhan, jadi nilai-nilai yang ada di situ adalah nilai akuntabilitas. Kemudian komitmen mutu, yaitu untuk mengecek hasil data inputan kembali. Jadi hasil data itu harus dicek kembali supaya tidak ada yang keliru atau tercecer. Yang berikutnya persetujuan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai wujud akuntabilitas. Kegiatan 2, membuat database nominasi peserta, konsultasi lagi dengan atasan, etika publik, kemudian koordinasi dengan rekan sejawat, nasionalisme, kemudian membuat aplikasi database nominasi pesertanya, itu nilai-nilai akuntabilitas. Jadi ini proses membuat aplikasinya dengan Microsoft Access juga. Kemudian ini persetujuan pada hasil kegiatan aplikasi database peserta, komitmen mutu. Kemudian hasil kegiatan ketiga, pendokumentasian digital, konsultasi dengan atasan, etika publik kembali, kemudian melaksanakan pendokumentasian digitalnya, itu termasuk dalam komitmen mutu, nilai-nilai komitmen mutu, bagaimana menjaga mutu di situ harus satu persatu. Kemudian akuntabilitas, ini untuk persetujuan hasil kegiatan pendokumentasian digital. Kemudian kegiatan 4, membuat leaflet mengenai informasi dasar uji kompetensi, etika publik lagi, itu konsultasi dengan atasan, mentor. Komitmen mutu, membuat rancangan leaflet dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan atau apa yang ada di aturan tersebut. Nasionalisme, ini untuk musyawarah mufakat, persetujuan rancangan dan materi. Akuntabilitas, mencetak leaflet sesuai dengan hasil rancangan yang telah disetujui. Kemudian untuk kegiatan 5, yaitu membuat buku panduan tentang uji kompetensi PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Konsultasi, etika publik lagi, setiap kegiatan harus konsultasi. Komitmen mutu, mencari mengumpulkan referensi materi, jadi dikumpulkan. Kemudian anti korupsi, membuat rancangan buku panduan dengan jujur dan tanggung jawab. Kemudian nasionalisme, musyawarah mufakat untuk mereview konsep buku panduannya. Yang terakhir itu akuntabilitas, mencetak buku panduan sesuai dengan rancangan yang telah disetujui. Kegiatan 6, evaluasi dan pelaporan, konsultasi kembali, termasuk dalam nilai etika publik. Jadi ini untuk konsultasi, format pelaporannya, evaluasinya. Akuntabilitas, ini membuat laporan akhir aktualisasi. Kemudian komitmen mutu, membuat laporan dinas untuk instansi dan form evaluasi. Ya, demikian jadi output kegiatannya ada aplikasi database, ada hasil uji kompetensi, ada aplikasi database untuk nominasi, ada data digital PDF hasil uji kompetensi, leaflet tentang informasi uji kompetensi PNS, dan buku panduan tentang uji kompetensi PNS. Demikian. Setelah melakukan kegiatan aktualisasi, maka diperlukanlah rencana aksi selanjutnya. Rencana aksi pertama yaitu membuat data kegiatan yang akan dilanjutkan, membuat database hasil uji kompetensi PNS. Rencananya melanjutkan untuk menyempurnakan dan menginput hasil yang dilaksanakan pada tahun 2019. Kemudian untuk rencana aksi kedua tentang untuk membuat database nominasi peserta. Rencana aksi pelaksanaannya yaitu menyempurnakan fungsi database input data untuk peserta yang dilaksanakan pada tahun 2019 sehingga berkelanjutan. Sedangkan untuk rencana aksi yang ketiga yaitu tentang pendokumentasian digital, jadi melanjutkan dokumentasi data digital hasil uji kompetensi PNS untuk pelaksanaan yang 2019 setelah hasil ujinya nanti tahun yang 2019 keluar. Kemudian untuk yang keempat, rencana aksi keempat yaitu membuat leaflet mengenai informasi dasar uji kompetensi, itu menyempurnakan leafletnya dan memanfaatkan penyebaran leaflet sebagai sosialisasi uji kompetensi PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap.
Untuk penutup, saya akan akhiri dengan sebuah kalimat, yaitu menjadi ASN yang kompeten adalah sebuah proses, sedangkan menjadi ASN yang tidak kompeten itu adalah sebuah pilihan. Terima kasih.